warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 bimbingan konseling anak usia dini. Di sini kami dari kelas E semester 4 BKPI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Desi Aprilianti, Melinda Adelia, dan Yuni Anggraini. Yaitu kita akan membawakan tema tentang menyikapi stres pada anak saat di rumah aja. Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang lainnya, kita pahami dulu stres itu apa, seperti apa. Di sini kita ketahui dulu stres itu adalah suatu kondisi yang tidak baik atau akibat adanya rangsangan dari luar tubuh. Maka individu akan mengatasinya untuk mencapai keadaan yang stabil atau seimbang. Bila individu mengalami kegagalan, maka individu akan mengalami penderitaan. Sumber stres sendiri yaitu frustasi, kekecewaan, tekanan, dan lain-lainnya. Diagnosis stres dapat didiagnosis dengan bantuan tenaga ahli seperti psikiater melalui sesi konseling. Maka psikiater akan mengetahui penyebabnya seperti apa sehingga dapat melakukan penanganan yang baik. Bila stres sudah mengalami kegangguan organ dalam, maka psikiater juga bisa merekomendasi ke pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan lainnya. Bila stres dibiarkan berkepanjangan bisa menyebabkan macam masalah kesehatan seperti penyakit jantung, depresi, kanker, dan gangguan imun. Pergolongan stres dapat dibagi menjadi dua, yaitu distress dan eustress. Distress itu stres yang negatif, di mana individu mengalami kecemasan, khawatir, rasa takut, dan gelisah, sehingga individu dapat mengalami stres yang negatif, sehingga individu mengalami psikologis yang negatif. Sedangkan eustress sendiri itu stres yang positif, di mana keadaan yang bersifat menyenangkan atau merupakan pengalaman yang sangat memuaskan. Baik, di sini saya Melinda Adelia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyebab stres anak. Penyebab stres pada anak dapat terjadi pada berbagai usia, bahkan sejak usia dini atau sejak dalam kandungan. Bila ibu yang mengandung mengalami stres, maka janin dalam kandungan juga akan ikut merasakannya. Kurangnya oksigen atau sehingga dapat mempengaruhi kurangnya oksigen, ketersediaan oksigen, atau sari makanan yang berkurang. Seiring pertambahan usia, terutama saat masa remaja, banyak sekali faktor penyebab pemicu stres pada anak. Di antaranya adalah yang pertama, makanan. Makanan ini di antaranya kurangnya kandungan gizi pada makanan dapat menyebabkan pertumbuhan anak tidak optimal dan suplai gizi yang diperlukan tubuh tidak tercukupi, sehingga dapat menyebabkan atau menimbulkan stres. Yang kedua, kurang tidur. Kurang tidur ini dapat menyebabkan emosi dan pikiran anak menjadi tidak stabil dan rentan mengalami atau menimbulkan stres. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Seperti pertengkaran orang tua, perceraian orang tua, ini dapat menimbulkan atau menyebabkan ketakutan pada si anak. Selanjutnya yang keempat, yaitu pola asuh orang tua. Yang pertama ada authoritarian, di mana orang tua bersikap otoriter, atau tidak memberi kebebasan kepada si anak, dan juga di sini si anak agar menuruti atau selalu memenuhi tuntutan orang tuanya. Yang kedua, permissive.
yaitu orang tua sangat membebaskan anaknya, walaupun seorang anak belum bisa atau belum mampu untuk membuat keputusannya atau mengambil keputusan dengan tepat. Jadi di sini beda dengan yang tadi itu. Yang pertama itu anak tidak dibebaskan. Kalau yang di sini anak dibebaskan dengan orang tuanya. Yang ketiga ada autoritatif, yaitu orang tua menentukan dengan jelas konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Yang kelima selanjutnya tekanan dari teman. Perbedaan seorang anak mungkin karena fisiknya, karakternya, atau sifatnya ini dapat memancing ejekan dari teman-temannya. Selanjutnya yang keenam yaitu penyakit kronis. Anak bisa merasa stres jika mengalami hal berat. Anak bisa mengalami stres jika mengalami hal berat. Seperti ketika orang tuanya menderita penyakit yang serius atau kronis, atau bahkan anak sendiri yang mengalaminya. Kondisi serius pada si anak ini misalnya ia menderita penyakit atau virus HIV, obesitas, atau asma, dan lain-lain. Ini bisa menyebabkan, atau bila si anak mengalami penyakit kritis atau kronis, anak bisa terasing dari pergaulannya atau sekolahnya karena harus menjalani pengobatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu intimidasi. Intimidasi atau bullying yang menimpa anak, baik verbal maupun non-verbal, juga beresiko membuatnya merasa tertekan. Selanjutnya yang kedelapan yaitu paparan konten dewasa. Seiring kemajuan teknologi, berbagai informasi dapat didapat dengan mudah. Anak bisa saja terpapar konten dewasa atau konten atau informasi untuk orang dewasa, seperti berita yang mengandung atau video menyeramkan, video kekerasan, atau pornografi. Hal ini beresiko membuat anak merasa tertekan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu aktivitas yang terlalu berat. Terkadang kita sebagai orang tua tidak menyadari bahwa aktivitas anak sekolah telah menyedot sebagian besar tenaganya. Niat kita ingin memberinya pengetahuan tambahan setelah jam sekolah, misalnya les atau kursus, itu malah justru membuatnya kelelahan. Kesibukan setelah jam sekolah menjadikan mereka tidak memiliki waktu untuk bermain atau bersantai. Hal ini beresiko membuat anak menjadi stres. Yang ke-10 yaitu perceraian orang tua. Ini sama seperti tadi ya, cuma di sini ada sendiri yaitu perceraian orang tua. Serta sistem mendasar yang mendasar bagi anak adalah keluarga. Ketika orang tuanya bercerai, anak menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Jelaskan sebaik mungkin dan mudah dipahami oleh si anak mengenai alasan Anda bercerai. Jelaskan pula kepadanya bahwa bercerai bukan berarti berpisah selamanya. Selain itu, Anda dianjurkan tidak menempatkan anak di posisi di mana ia harus memilih salah satu kedua orang tuanya, karena pilihan tersebut berpotensi membuat anak bingung dan tertekan. Jadi itu sekian penjelasan dari saya penyebab stres pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuni Anggraini akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang gejala stres. Tanda lainnya seperti sering menangis, sering menyendiri, rewel, dan tidak mau berangkat ke sekolah ataupun ke tempat lainnya. Membuat kenakalan di sekolah ataupun lingkungan tempat bermainnya, penurunan nilai sekolah, bahkan stres juga dapat menyebabkan penyakit fisik pada anak. Misalnya merasa pusing, mual, diare, kelumpuhan,
kelumpuhan akibat depresi ataupun penyakit lainnya, yaitu A. Gejala biologis, B. Gejala psikologis. Gejala psikologis meliputi kondisi emosional yang tidak stabil seperti marah, kecewa, dan karakteristik kepribadian yang membuat seseorang mengalami stres. Dan yang C, gejala kognitif dan perilaku. Gejala kognitif itu seperti susah berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun melamun berlebihan, dan kehilangan rasa humor yang sehat. Produktivitas ataupun prestasi kerja menurun dalam bekerja, banyak melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Penanganan stres pada anak, yaitu prinsip penanganan. 1. Memperhatikan faktor anak. Lingkungan terutama orang tua, yaitu ibu dan interaksi antara ibu dan anak. Sehingga perlu dilakukan pendekatan biopsikososial. Bila kondisi jiwa tergolong berat, perlu diberi obat ataupun suplemen tertentu sesuai resep dokter untuk mengendalikan perilaku dan emosi anak. 2. Mencari akar permasalahan suatu gejala stres. Misalnya anak malas belajar, orang tua hanya memperhatikan malasnya saja, padahal malasnya itu disebabkan oleh depresi akibat tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya mendapatkan ranking. Dan yang ketiga, penanganan cepat dan tepat sejak dini. Keempat, tiap anak akan berbeda pendekatan karena anak adalah manusia yang unik. Jadi pendekatan juga harus unik. Gejala stres pada anak juga bisa yaitu sakit tanpa penyebab yang jelas. Jika stres muncul suatu begitu serius, anak biasanya mengalami gejala-gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, ataupun pusing. Dan kedua, perubahan nafsu makan. Nafsu makan anak biasanya naik menurun secara drastis karena stres. Bila nafsu makannya turun, ia mungkin saja beralasan bahwa makanan tidak enak ataupun tidak lapar. Sedangkan kalau nafsu makannya naik, anak mungkin jadi lebih sering ngemil dan cepat lapar padahal sudah makan. Dan yang ketiga, sulit tidur. Penyebab anak susah tidur tak cuma orang dewasa yang kalau sedang stres jadi susah tidur. Begitu juga dengan anak ataupun orang dewasa. Mereka kalau merasakan stres juga bakalan susah tidur. Kadang-kadang mereka itu kayak ngerasa biasanya sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk. Dan keempat yaitu mengompol. Hati-hati anak kalau yang sudah berhenti mengompol tiba-tiba kembali menunjukkan kebiasaan tersebut. Biasanya anak yang sedang stres memang kembali melakukan berbagai kebiasaan yang dimilikinya saat kecil dulu. Di samping mengompol, anak mungkin juga mengisap jari lagi ataupun tidak mau lepas dari boneka kesayangannya. Dan yang kelima, tidak bisa konsentrasi. Anak mudah lupa karena merasa kewalahan dengan beban yang ditanggung ataupun sulit berkonsentrasi, baik itu saat belajar di sekolah, mendengar perintah dari orang tua, atau bahkan ketika menonton televisi. Perhatikan, kalau anak cenderung menatap kosong ke depan ataupun menunduk saat melakukan aktivitas seperti biasanya, itu berarti anak sudah bisa berkonsentrasi lagi terhadap hal yang sedang dilakukan. Jangan mengabaikan stres pada anak. Kalau anak sudah menunjukkan berbagai gejala stres, jangan diabaikan. Stres yang dibiarkan bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Anak stres lebih rentan mengidap gangguan jiwa seperti depresi. Selain itu, karena perubahan pola makan akibat stres, anak pun makin beresiko mengalami kekurangan gizi ataupun kelebihan berat badan. Dampak lain yang mungkin muncul adalah menurun prestasi di sekolah karena anak tidak bisa konsentrasi belajar. Untuk menghindari berbagai komplikasi anak stres, ajak anak ngobrol soal tekanan yang sedang dirasakan ataupun dihadapi. Dari situ bantu anak untuk memahami keadaan sekaligus mencari solusi terbaik
Bila stres tak kunjung reda, Anda bisa berkonsultasi dengan ahli anak dan keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.